Part 71, Makan Gratis. Sore hari gue setelah pulang sekolah langsung ke rumah dan membicarakan kepada kedua orang tua untuk meminta izin mengikuti kegiatan study tour ini sekaligus meminta uang untuk pembayarannya. Singkat cerita kedua orang tua gue ini setuju dengan kegiatan ini dan mengizinkan gue untuk mengikutinya. Gue senang sekali. Kemudian gue balik ke kamar untuk sekedar istirahat. Saat mata ini hendak terpejam, tiba-tiba HP gue berdering keras, tapi kali ini berdering kalau ada telepon masuk. Siapa sih ini ganggu? Orang mau istirahat aja, dalam hati gue berkata. Gue mengambil HP gue dan mengecek HP yang masih berdering ini. Nomor siapa nih? Gue angkat aja dah. Suaranya sih suara cewek pas gue angkat. Gue, halo, maaf ini siapa ya? Cewek, masa gak hafal sih suara gue? Gue, iya ini siapa ya? Tasya, ini Tasya. Gue, oh Elosil. Ngapain sih nelpon segala, orang lagi istirahat. Tasya, ya maaf dong wek, gue kan gak tahu. Gue. Tasya, jadi gimana? Ikut gak? Gue, ikutlah. Dah diizinin kok. Tasya, asik. Jadi gak sabar deh. Gue, biasa aja kali. Tasya, wek. Gue, ya kenapa sil? Tasya, entar malam jalan yuk cari makan di alun-alun. Hah? Ngajak jalan? Gue harus jawab apa nih? Sebenarnya rada males sih mana gue lagi. Bokek. Gue lagi gak ada uang sil. Sorry ya. Tasya, ayolah wek, temenin kek. Lagi suntuk nih di rumah. Gue, tapi. Tasya, tapi apa? Gue, traktir ya. Tasya, dasar. Gue, gak mau. Ya udah sih gak apa-apa, gue juga bisa santai di rumah. Tasya, iya gue traktir kok. Hahaha. Lumayan makan malam gratis entar malam di luar. Rezeki emang gak kemana. Kok? Tasya, entar langsung ketemuan di alun-alun aja ya. Gue, siap embok. Tasya, kok embok sih manggilnya? Gue, terus apa dong? Tasya, panggil manis kek, cantik kek hu. Gue, ngarep lo kampret. Dalam hati, gue berkata, emang nih anak beneran manis sih. Cocoknya sih panggil Malin alias. Manis tapi ngeselin hahaha. Tasya, ngeselin lo ah. Gue, biarin. Tasya, inget jangan lupa mandi. Gue, gak ah. Skip. Malam harinya gue bersiap menuju alun-alun dan sampai di sana gue mencari-cari di mana makhluk itu berada. Lagi muter-muter sekitar alun-alun sambil ngeliatin orang-orang yang lalu lalang di hadapan gue. Ada yang pacaran lah, ada yang foto-foto bareng temennya lah. Tiba-tiba pundak gue ditepuk oleh seseorang. Gue takutnya kalau yang nepuk itu preman gimana? Kalau gue dipalak gimana? Mana gue gak bawa uang sama sekali lagi, haduh apes banget gue hari ini. Gue menoleh ke belakang dan ternyata beneran preman. Ya. Preman yang bernama Tasya. Gue, kampret gue kira preman tadi. Tasya, mana preman? Gue, nih yang lagi ngomong sama gue. Tasya kesal dan langsung nyubit gue sekeras-kerasnya. Sakit banget kampret. Tasya, enakan dicubit sama preman. Gue, ampun saya gak bawa uang. Jangan palak saya. Tasya, udah ngaco, yuk makan di sana aja. Gue berjalan bersama Tasya menuju sebuah warung makan di sekitar alun-alun. Sampai pada akhirnya Tasya memesan seporsi mie ayam dan gue mengikutinya. Gue, suka mie ayam. Tasya, banget. Gue, pantes muka lo kayak mukanya ayam. Tasya, daripada lo, lebih cocok jadi tukang mie ayam. Gue, bawel lo. Tasya, yang duluan siapa coba? Skakmat. Gue gak bisa lagi ngeladenin pembicaraannya Tasya. Pesanan kami pun datang dan gue langsung mencampurkan kecap dan sambal ke mie ayam.
Gue dan ngambil sendok dan garpu, sementara Tasya dia makan pakai sumpit. Wewu. Jujur ya gue sampai sekarang gak bisa makan mie pakai sumpit. Gue, lo lancar banget sil pakai sumpit, gue aja gak bisa. Tasya, mau gue ajarin? Sini-sini. Gue, gak usah deh. Saking lahapnya gue makan sampai-sampai mulut gue belepotan. Tasya, ya ampun wek lo makan kayak anak kecil aja. Gue, hah? Emang? Tasya, gak liat tuh mulut belepotan. Gue, iya ya. Minta tisu dong. Tasya, udah biar gue aja yang ngelapin. Tasya pun langsung mengambil tisu dari dalam tas selempangnya dan mengelap mulut gue. Saat itu terjadilah kontak mata. Mata kami saling berpandangan. Tasya kemudian tersenyum. Kepada gue. Sementara gue hanya terdiam melihat wajahnya Tasya. Selesai makan kami memutuskan untuk berpisah buat balik ke rumah masing-masing. Tasya, makasih ya wek dan nemenin makan. Gue, iya. Tasya, gue pulang ya. Dah. Gue. Hai mem. Andai saja kalau yang barusan gue temenin makan ini adalah Nabila aku kangen. Kamu beyel. Berlanjut. Part 72, sehari sebelum study tour. Tak terasa seminggu berlalu, kini tinggallah 1 hari lagi sebelum hari di mana gue akan pergi. Mengikuti study tour ke Bogor. Pagi hari gue terbangun oleh karena mendengar suara ibu sedang memasak di dapur, sampai-sampai bau masakannya masuk ke dalam kamar gue. Tapi karena gue masih ngantuk. Gue mengurungkan niat untuk keluar kamar dan kembali kamar. Gue kembali tidur dan memeluk guling kesayangan gue dan mulai masuk ke dunia mimpi yang tak terbatas ini. Selang beberapa menit, kira-kira hampir 30 menit gue tidur dan gue kembali mendengar kebisingan. Kali ini kebisingan tersebut berada di dalam kamar gue sendiri. Sepertinya sih ibu mau ngebangunin gue. Hui bangunun dasar. Ucap seseorang. Dalam keadaan yang masih tidak sadar gue menjawabnya dengan asal. Hadoh bu, masih ngantuk nih, jawab gue. Lalu dia menjawab lagi. Ya udah deh, aku numpang nonton TV ya. 10 menit kemudian akhirnya gue memutuskan untuk bangun tidur dan gue duduk di kasur sambil mengucek-ngucek mata gue. Perlahan mata gue mulai bisa melihat seseorang yang duduk tepat di sebelah gue, lebih rincinya lagi di kasur gue lagi nonton TV. Tercium bau parfumnya yang wangi semerbak. Gue, Vira ngapain di sini? Vira, main aja, kenapa emangnya? Gue, gak apa-apa sih. Vira, aku tadi pas kesini kebetulan mamah kamu sama ayah mau pergi, jadi sekalian nyuruh aku nemenin deh. Gue, oh, udah lama di sini? Vira, iya Capek tau ngebangunin kamu, susah banget. Gue, Gue berdiri dan menuju ke kamar mandi belakang buat mandi sekalian sarapan juga sih. Setelah mandi dan ganti baju gue kembali ke kamar gue dan menemani Vira yang lagi nonton TV. Di kamar. Gue, tumben banget kesini Vir. Vira, kangen tau. Gue, kangen apalagi galau, kasihan Yah yang jomblo. Vira, taulah yang udah gak jomblo serius. Gue, siapa bilang gak jomblo? Vira, maksudnya? Kamu putus? Gue, iya Vir. Vira, berarti masih ada dong. Gue, masih ada apaan? Vira, udahlah gak usah dibahas. Hari mulai menunjukkan pukul 11 sementara emak sama bapak gue belum balik, kemungkinan mereka ada acara keluarga kali. Saat itu juga gue diajak Vira untuk ke supermarket guna untuk membeli cemilan buat besok hari. Vira, temenin ke supermarket yuk beli cemilan buat besok study tour. Gue, males Vira, kamu tuh ya diajakin yang enak-enak malah gak mau Gue, abis ntar kayak kemarin lagi, aku cuma disuruh bawain belanjaan doang serius. Vira, gak kau janji deh. Ayolah Yas. Gue, Vira, please Yas yang ganteng temenin aku. Gue, mulai kalau ada maunya muji-muji terus. Vira, hehehe.
Gue, ya udah deh ayo. Vira pun tampak senang dan gue bersiap lalu kami keluar rumah. Tak lupa mengunci pintu dan kami langsung menuju ke supermarket. Sampai di sana gue berjalan dari parkiran sementara Vira sudah berjalan berada di depan gue. Kemudian Vira berhenti dan menoleh ke arah gue. Vira, jalan lama banget kayak keong. Gue, kan namanya juga jalan, beda kalau lari mah. Vira, udah cepetan. Sontak tangan gue dirangkul oleh tangannya Vira, kami layaknya seperti pacaran, padahal gak sama sekali. Sampai di dalam pun Vira gak melepas gandengannya, sebenarnya gue agak sedikit risih sih, tapi ya mau gimana lagi, Aik pasrah aja deh. Vira, kamu mau beli apa? Aku bayarin deh. Gue, beli hati kamu aja deh. Vira, apaan sih kamu mah? Baru digituin aja langsung merah wajahnya, gimana kalau sampai jurus pamungkas gue? Keluar. Habis selesai beli cemilan, kami pun keluar dari supermarket, tapi masih sampai sekarang. Gandengan tangannya Vira masih belum lepas, malah tambah erat. Lalu kami balik ke rumah dan Vira langsung pulang dari rumah gue. Vira, makasih ya udah nemenin. Gue, iya. Vira, aku pulang ya. See you tomorrow. Gue, dah. Beberapa jam kemudian gue bermaksud hendak main laptop untuk sekedar mengecek sosmed. Gue, dan mengecek Twitter dan terlihatlah tweet baru dari Vira. Semoga masih ada kesempatan untukku. Berlanjut. Part 73, bisa sakit juga dia. Malam hari gue sibuk dengan packing barang-barang seperti baju, alat mandi DLL. Gue memasukkan satu persatu baju ke dalam tas gue dan juga celananya tak lupa CD juga gue masukin. Setengah jam kemudian gue memutuskan untuk break sebentar. Kebetulan sekali pas gue mau duduk di kursi belajar, HP gue bunyi di atas meja belajar gue. Gue mengambilnya dan mengeceknya. Rupanya dari Tasya. Ganggu aja nih orang. Kira-kira seperti ini percakapannya. Tasya, lagi sakit nih. Menangis. Gue, terus? Tasya, bilang apa kek GWS kek, cepet sembuh kek ho. Gue, oh. Berarti besok gak jadi ikut? Tasya, ya jadilah Ilyas. Gue, lah katanya sakit. Tasya, ya mau gimana lagi wek? Gue, ya udah deh. Gue mau packing dulu. Tasya, udah gitu doang. Gue, ya terus mau ngapain lagi? Tasya, bilang selamat tidur kek ke gue menangis. Gue, dia ngarep loh. Gue kembali meletakkan HP gue di atas meja dan melanjutkan packing. Setelah semua selesai gue naik ke atas kasur dan mengutak-ngatik HP gue. Karena lagi gak ada kerjaan. Jadinya gue mencoba iseng-iseng dengan permainan kode. Hitung-hitung sambil belajar gimana sih caranya ngekode itu hahaha. Gue terpikir tadi kan si Tasya minta gue ngucapin selamat tidur ke dia, jadinya gue coba deh kode tapi kodenya itu bukan ditujukan buat dia. Lalu gue bikin status di BM gue. Yang di sana met tidur ya. Alhasil status gue sekarang sudah terpublis ke semua kontak gue, semua yang menjadi kontak. Gue pasti bisa ngelihat status gue ini. Gak lama kemudian akhirnya satu BM masuk, tak lain dan tak bukan adalah si Tasya langsung gue react saja. Tasya, met tidur juga. Gue, di apaan lo, orang gue ngucapin buat mak gue. Tasya, dikirain. Gue, GR banget lo. Tasya, au, P. Setelah itu gak ada balesan dari dia. Mungkin sudah tidur kali. Hai mmm. Kok tiba-tiba gue kangen Nabila gini ya? Gimana ya kabar dia? Apa baik-baik aja? Sebaiknya gue telepon saja deh. Gue rindu sama suaranya. Lalu telepon pun diangkat oleh dirinya. Gue, Assalamualaikum Bila. Nabila, Waalaikumsalam. Iyas apa kabar? Gue, baik kok, kamu sendiri gimana? Nabila, baik juga Yas. Gue, aku kangen Bil sama kamu. Nabila, aku juga kok rasanya pengen ketemu sama kamu.
Gue, hihihi, aku juga pengen banget. Nabila, kamu gak bobo? Udah malam gini loh. Gue, hilang ngantuknya gara-gara ngobrol sama kamu Beyel hehe. Nabila, hihihi bisa aja kamu MAH. Gue, gimana bunda sama Bang Angga? Baik-baik aja kan? Nabila, alhamdulillah sehat-sehat saja mereka. Gue, oh. Kamu gak ngantuk Beyel jam segini? Nabila, ini lo aku lagi ngerjain tugas di laptop. Gue, oh susah emangnya. Nabila, lumayan sih. Gue, oh gitu. Ya udah deh udahan ya teleponannya, takut ntar ganggu kamu lagi. Sampai jumpa manis. Nabila, hehehe. Dah jelek. Telepon pun gue matiin dan gue taruh HP gue di sebelah bantal. Lalu akhirnya gue ketiduran. Karena kecapean mungkin. Berlanjut. Part 74, Study Tour, 1. Pagi-pagi sekali gue bangun tidur, takutnya kalau ketinggalan kan bisa kacau semua. Gue mengecek kembali barang bawaan gue apakah sudah semua siap. Lalu setelah itu gue pergi. Mandi dan sarapan sembari menunggu ayah bangun buat nganter gue ke sekolah. Setelah ayah gue bangun, ayah langsung mengeluarkan mobil dari dalam garasi keluar dan memanaskannya. Gue buru-buru memindahkan barang gue ke dalam mobil dan pamit kepada Ibu. Kurang lebih 3 hari gue bakal mengikuti study tour ini. Gue pun masuk ke mobil dan duduk di kursi depan, sementara ayah yang menyupir mobilnya. Ayah pun mengegas mobilnya dan kita sudah berjalan menuju sekolah. Sampai di jalan di sekitar sekolah gue ternyata bis-bisnya sudah datang. Gue ngerasa makin gak sabar buat naik bisnya. Lalu akhirnya mobil ayah berhenti di parkiran sekolah gue turun dan pamitan kepada ayah. Tak lupa ayah memberi sedikit uang kepada gue. Setelah pamitan, gue membawa barang gue yang terdiri dari 1 tas ransel dan 1 tas jinjing. Gue berjalan menuju ke arah panitia yang kebetulan panitianya adalah anak OSIS angkatan gue. Cuman gue gak ikut ambil bagian jadi panitia di dalam kegiatan ini, karena gue males kalau waktunya untuk refreshing malah dijadiin untuk ngatur-ngatur orang. Gue pun menanyakan, di mana bis yang akan gue naiki bareng teman kelas gue kepada salah satu teman gue yang termasuk panitianya, namanya Ardi. Gue dapat bagian mana nih bisnya? Ardi, oh nama lu ada di bis 5 Yas. Gue, SIP THX Yakdi, gue kesana dulu. Ardi, SIP. Gue menuju ke bis 5 dan segera memindahkan tas jinjing gue ke bagasi, sementara tas ransel gue bawa ikut ke dalam bis. Lalu gue naik ke dalam bisnya dan memilih tempat duduk yang di tengah. Di dalam bis suasananya udah rame banget, hampir sebagian kelas gue sudah pada nunggu semua di dalam bis. Tapi kayaknya masih ada yang belum kelihatan nih. Yaitu Tasya. Dia belum datang dan masuk ke bis. Hai mungkin nih anak beneran sakit dan memutuskan untuk gak ikut. Gue duduk bersama teman gue. Yang pasti laki-laki gue juga lumayan akrab sama dia. Namanya Kevin, dia sehobi main game sama gue. Beberapa menit kemudian saat bis hendak jalan tiba-tiba pintu bis terbuka kembali menandakan kalau ada yang ingin masuk. Benar saja itu teman gue berdua dengan Tasya. Sampai di dalam bis gue lihat sepertinya teman gue ini ngebantu si Tasya yang lagi sakit, mereka berdua duduk di belakang gue tepatnya agak paling belakang sih. Singkat cerita bis sudah berjalan kira-kira hampir 1 jam sementara, jarak kira-kira masih 6 jam. Lagi. Teman-teman gue sibuk ngobrol-ngobrol, ada yang foto-foto lah di dalam bis saking kurang kerjaannya. Sementara gue hanya ngeliatin pemandangan di luar melalui jendela bis. Namun tiba-tiba lamunan gue terpecah karena mendengar seseorang memanggil gue. Gue menoleh ke arah dia dan ternyata itu si Putri. Putri ini teman gue yang tadi ngebantu Tasya tadi. Putri, yes oh yes. Gue. Putri, oh yes. Gue, iya, kenapa Put? Putri, itu tadi si Tasya nyuruh lo ke tempat duduknya dia, katanya lo bawa obatnya dia. Gue, hah? Obat apaan? Hah?
Sejak kapan gue bawa obatnya Tasya? Sakit apa aja dia gue gak tahu. Berlanjut. Part 75, Study Tour, 2. Ini si Tasya aneh-aneh aja kalau ngomong sama orang lain, padahal kan gue gak bawa obat. Palingan juga balsem nih yang gue bawa, emangnya mau gue kasih balsem lo? Lalu si Putri kembali memanggil. Putri, oi udah buruan sana, entar kalau si Tasya lupa minum obat bisa jadi masalah ini. Gue, masalahnya gue gak. Putri, halah udah banyak cincong lo, dah sana. Gue, iya ini gue kesana. Kampret nih si Putri malah ngomporin aja, ampe gue dibentak lagi. Gue berdiri dan keluar dari daerah kursi gue dan menuju ke kursinya Tasya. Dia sedang duduk sambil melamun. Kelihatannya lemes banget dia. Gue iseng aja nyapa dia dan langsung duduk di sebelahnya. Karena tempat duduk gue tadi udah diinvasi sama Putri. Gue, hoi maksud lo obat apaan sih? Gue aja gak tahu lo sakit beneran. Tasya, cuek sejak kapan duduk di sini? Gue, sejak temen lo nyuruh gue buat ngasih obat yang gak jelas ke Elo. Suasana berubah yang tadi hening sekarang sepertinya dia kelihatan seneng banget kalau gue duduk di samping dia. Memang cobaan kalau gue harus duduk lagi bareng dia, mana di sekolah. Duduk sama dia lagi. Tasya, hehe maaf ya, tadi cuma bohongan doang nyuruh Putri, gue juga bawa obat. Sendiri kok. Gue, terus gue kesini buat ngapain dong? Tasya, temenin Yak sampai pulangnya. Astaga. Gue disuruh nemenin duduk di bis sampai ntar pas pulang dari sana. Ya Allah tolong baim ya Allah. Gue gak tahu alasan dia menyuruh gue, kenapa gak yang lain aja sih? Kayak Putri atau yang lain. Gitu. Aduh tiba-tiba perut keroncongan gini, mana masih lama lagi nyampe di tempat singgah istirahat. Mau makan cemilan juga, cemilan gue ada di bagasi lagi. Tapi dengan gaya sok col gue. Mencoba menahan rasa lapar gue di hadapannya Tasya. Aduh lapar banget. Kemudian gue menoleh ke samping dan melihat Tasya dengan asiknya sedang nyemil. Cemilannya dia. Gue jadi ingat kata guru agama di sekolah. Setan itu selalu menggoda manusia. Di saat-saatnya begini gue kelaparan, malah nih kutu kupret asik sendiri nyemil. Please jangan. Buat gue makin lapar aja nih. Gue sambil memegang perut gue yang dari tadi sudah keroncongan melihat si Tasya nyemil. Namun sepertinya Tasya udah tahu dari gerak-gerik gue kalau gue kelaparan. Dia pun menertawakan gue. Tasya, hihihi lapar ya. Gue, NGGG gak kok. Jir malu banget kalau gue jawab iya. Tapi gue jawab jujur aja dah ntar. Tasya, bohong lo mah. Udah ngaku aja pasti lapar kan. Gue, iya gue lapar. Tasya, kenapa gak bilang sih? Tinggal minta aja tuh, gengsi banget lo. Gue. Rezeki anak soleh selalu datang di saat yang tepat, kesempatan nih buat ngembat cemilannya. Tasya. Gue, boleh nih? Tasya, ya ampun Iyas tentu bolehlah. Gue, makasih ya. Hehe. Gue mengambil satu persatu cemilannya dan tak terasa kini gue sudah kenyang, padahal cuma makan cemilan doang. Biasanya kalau udah kenyang gini enaknya tidur sambil menunggu sampai di tujuan. Gue memejamkan mata dan mulai terlelap. Hingga seseorang tiba-tiba membangunkan gue. Siapa lagi kalau bukan Tasya? Tasya, wek. Gak bisa tidur nih. Gue, apaan? Terus? Tasya, boleh gak gue senderan? Gue, lo kan udah senderan tuh di kursi. Tasya, maksud gue bukan itu wek. Gue, terus? Tasya, boleh gak itu senderan di bahu lo? Biar bisa cepet tidurnya. Apa hubungannya nyender di bahu gue sama biar cepet tidur? Gue makin gak ngerti. Nih sama nih anak. Gue, ya udah sini, itu kacamatanya lepas aja. Gue menuruti permintaan Tasya dan dia sekarang posisi kepalanya sudah bersender di bahu gue. Sepertinya dia udah mulai terlelap. Gue kembali menghirup aroma rambutnya yang wangi, sesekali gue ngelus-ngelus
Rambutnya biar makin nyenyak aja dia. Sampai pada akhirnya gue pegang dahinya kalau dia memang lagi demam, badannya hangat. Ternyata emang beneran sakit. Kasihan sekali kamu. Sil. Berlanjut. Part 76, Study Tour, Arrived. Tak terasa gue sudah tertidur cukup lama, saat gue membuka mata, terlihat bis udah berhenti di sebuah area yang luas. Gue menatap sekitar ternyata anak-anak udah pada turun, memang. Bangcat nih teman-teman gue gak bangunin gue, mana si Tasya belum bangun juga. Gue mencoba untuk membangunkan Tasya dengan cara mengusel-ngusel rambutnya. Gue, Tasya. Bangun-bangun udah sampai. Tasya. Masih juga belum bangun-bangun nih anak. Susah banget dah. Gue cubit aja dah hidungnya. Gue, cubit hidungnya. Tasya, awe siapa sih nih sakit banget. Tasya meringis gara-gara gue cubit hidungnya. Dia mulai membuka mata sambil mengucek-nguceknya. Dia tampaknya juga kaget di mana bis sudah berhenti dan tinggal kami berdua di dalam bis. Tapi tetap aja walaupun udah bangun dia, masih aja kepalanya masih senderan di bahu gue. Gue, udah ayo buruan turun. Tasya, sabarlah, baru juga bangun ih. Gue. Tasya, enak banget deh tadi tidurnya. Gue, alasan lo. Bilang aja pengen deket-deket gue terus. Ya kan? Tasya, diger banget sih. Gue, udah ya gue turun dulu. Tasya, ditungguin lah. Jahat banget deh. Gue, ya udah buruan. Tasya, iya. Kami bersiap buat turun dari bis, gue membawa tas ransel gue ke arah pintu keluar bis dan menuju bagasi bis buat ngambil tas gue yang satu lagi. Abis ngambil tas gue, Tasya masih ngekor. Di belakang gue dan kami menuju ke arah gerombolan anak-anak, sepertinya di situ bakal diberi tahu tentang segalanya di sini. Singkat cerita gue mendengarkan panitia yang sedang berbicara di depan gue, namun Tasya sudah gak ada di belakang gue lagi, mungkin dah ngumpul sama teman-temannya. Dari informasi yang gue dapat, ini merupakan tempat di mana pembudidayaan buah dan perkebunan di sini, jadi tempat ini memiliki berbagai macam area yang berhubungan tentang buah. Namun di sini juga disediakan mes bagi para tamu yang berkunjung ke sini dan sekaligus menjadi tempat penginapan anak-anak angkatan gue. Setelah ini gue menuju ke mes laki-laki bareng teman-teman gue. Di perjalanan gue melihat banyak sekali berbagai macam kebun yang ada di sini dan juga banyak taman-taman bunga yang menghiasi sisi kanan dan kiri di sepanjang jalan. Udara sangat sejuk sekali di sini, walaupun sudah siang tapi suhu masih saja sejuk segar seperti pagi hari. Sampai di mes gue bersama 4 orang lainnya tidur sekamar. Gue beres-beres dulu menata tas gue biar gampang. Karena hari ini difokuskan buat perjalanan jadi aktivitas di sini yang paling utama akan dilaksanakan esok hari. Gue pun beristirahat di dalam kamar bareng-bareng dengan teman gue dengan tidur. Tak terasa hari sudah sore, matahari mulai bergerak ke arah barat. Kami lalu dibangunkan oleh suara sirine dari toa. Lalu panitia mengumumkan kami akan dikumpulkan sore hari ini di halaman utama. Gue bersiap ganti celana pendek aja biar lebih santai dan keluar kamar untuk menuju ke halaman utama. Ternyata kami dikumpulkan hanya untuk dipersilahkan mengelilingi area di sini. Atau mungkin bersantai. Gue lebih suka menyendiri sih. Enak gak ada yang ganggu, jadinya mendingan gue ke taman di sana aja, suasananya juga enak ada air mancurnya juga. Gue pun menuju salah satu taman yang bagi gue cukup menarik karena warna bunganya warni dan gue melihat ada bangku di situ dan duduk di sana. Enak banget suasananya, gak ada kebisingan, gak ada suara-suara celotehan orang lain. Udaranya segar sekali, mungkin disinilah gue mencoba untuk dapat melupakan rasa ini kepada Nabila. Sesekali gue melihat sekeliling dan gue kembali melamun, tapi tetap saja gue masih mikirin Nabila di otak gue. Namun tiba-tiba seseorang memecah lamunan gue. Gue pun menoleh
ke arah dia. Ternyata itu si kutu kupret alias si usil alias Tasya. Ngapain sih nih anak di sini? Ganggu orang aja. Gue, ngapain sih ke sini? Tasya, mau nemenin lo aja. Kelihatannya lo lagi galau ya. Gue. Tasya, gue tahu kok. Lo pasti masih belum bisa kan ngelupain mantan lo. Kampret nih orang tahu aja apa yang gue rasain sekarang, memang bener-bener dukun nih sih. Tasya. Gue, emang kenapa? Tasya, ya gak apa-apa sih. Gue mau nanya sesuatu ke lo. Tasya, nanya apaan nih? Gue, kenapa sih lo selalu aja ngikutin gue? Perasaan masih banyak teman-teman lo yang lebih menarik daripada gue. Tasya, lo beda yas. Emang sih gue memang beda dari yang lain, gue selalu bersikap cuek kepada seluruh teman. Gue pendiam, gak banyak bicara. Tapi memang inilah diri gue sendiri. Tasya, entah kenapa gue ngerasa nyaman aja kalau ada di sebelah lo yas. Gue, Tasya, tapi lo gak risihkan kalau gue sering dekat-dekat sama lo. Gue, kadang risih sih. Apalagi kalau sering gangguin gue. Tasya, hehehe. Gue, tawa lagi lo. Tasya, udah dong jangan cemberut terus, senyum dong. Gue. Kali ini lo berhasil ngerubah mood gue merasa lebih semangat aja sore ini daripada tadi. Tasya, wek. Gue, ya. Tasya, boleh ya senderan lagi di bahu lo? Gue, ya udah. Kini Tasya kembali senderan di bahu gue. Kami memandangi bunga-bunga warna-warni yang mekar begitu indah. Saat itu juga gue refleks ngelus-ngelus rambutnya Tasya. Namun tiba-tiba terdengar suara cewek memanggil gue dari arah belakang gue. Gue melihat ke belakang dan itu Vira berlari ke arah gue. Dia kayaknya gak tahu deh kalau lagi ada Tasya di samping gue, soalnya kan kepalanya menyamping jadinya gak kelihatan kalau dari belakang. Iya teriaknya dari arah belakang. Sampai akhirnya dia kaget melihat gue sedang bersama orang lain di bangku ini. Yang gue lihat. Waktu itu dia kaget dan matanya berkaca-kaca saat melihat gue sedang bersama Tasya. Gue juga heran kenapa Vira bisa begini. Sorry aku ganggu ya. Aku cuma mau ngasih ini kok. Lalu dia pergi dari gue sambil berlari dan menutup mulutnya. Gue pun berdiri dan berusaha untuk mengejar dia, gue penasaran kok buru-buru amat. Gue meminta Tasya untuk balik ke mesnya dan gue bilang ke dia kalau gue mau bertemu dengan teman gue. Gue mencari-cari Vira ke berbagai area. Vir, kamu di mana sih? Kok kamu tadi datang terus tiba-tiba langsung pergi gitu? Berlanjut. Part 77, Study Tour, New Trouble. Gue mencari-mencari kemanakah Vira pergi, gue melihat sekeliling tapi tak satu pun terlihat Vira di penglihatan gue. Sampai pada akhirnya gue mencari ke arah air mancur yang ada di halaman utama mes. Di sana gue melihat dirinya sedang duduk sambil menutup mukanya dengan tangan, gue segera menemuinya. Gue perlahan berjalan ke arahnya Vira. Lalu gue panggil dia sambil memegang bahunya. Gue, Vir kamu kenapa sih kok tadi buru-buru amat? Tetap saja dia tak membalas sapaan gue, ternyata dia nangis. Gue mencoba menenangkannya. Gue, Vir udah dong jangan nangis gini. Vira, udah pergi aja sana. Hiks, jangan ganggu aku lagi. Gue dibentak oleh dia, padahal niat gue baik untuk membuat dia gak nangis lagi. Gue, kamu cerita dong kok nangis gini. Vira, Yas, pernah gak sih kamu ngertiin perasaan aku? Kamu tahu gak aku tuh sayang banget sama kamu. Aku rela nungguin kamu, setelah kamu pisah dari mantan kamu. Aku berpikir masih ada kesempatan buat aku. Tapi apa? Kamu selalu gak peka sama perasaan aku, ditambah sekarang kamu malah berduaan sama cewek lain. Sakit tahu gak? Ngeliat orang yang aku sayang malah berduaan sama orang lain. Dek. Gue terdiam gak bisa jawab apa-apa, seakan-akan mulut gue dikunci oleh sesuatu. Jujur.
Saja, gue kira perasaannya Vira itu udah berbeda setelah waktu itu dia pacaran sama Farhan. Gue gak nyangka Fir selama ini lo telah memendam rasa sakit itu di dalam diri lo. Gue bener-bener minta maaf Fir. Fir, maaf ya. Vira, aku udah capek ya sama semuanya. Lebih baik aku menjauh dari kamu. Please jangan gitu dong Fir, maafin aku. Vira, lebih baik kamu pergi sekarang, aku lagi pengen sendiri. Fir maafin ya. Vira, pergi gak sana? Kali ini gue diusir sama dia, gue langsung berdiri dan meninggalkan dia sendirian di air mancur. Itu. Gue tahu kalau dia butuh waktu untuk maafin gue. Gue memutuskan untuk balik ke mes dan kembali tidur untuk menghilangkan segala penat yang ada di kepala gue. Berlanjut. Part 78, Spend the Night Together. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue terbangun oleh suara kumandang azan maghrib dari surau di dekat mes. Gue duduk dan bergegas buat mandi. Gue beranjak mengambil handuk di dalam tas gue lalu menuju ke kamar mandi. Oh shit, ternyata teman gue masih mandi di dalam, maklum saja satu ruangan hanya diisi satu kamar mandi. Terpaksa kami mandi bergantian. Sampai pada akhirnya kini giliran gue yang menggunakan kamar mandi. Gue bergegas mandi. Lalu setelah itu gue keluar ganti baju dan siap-siap menuju ke surau bersama teman sekamar. Kami menuju surau hendak bersama-sama melakukan ibadah sholat maghrib. Suasana surau ramai dengan anak laki-laki yang ingin sholat berjamaah. Singkat cerita setelah sholat maghrib kami dipersilahkan untuk mencari makan di sekitar area mes. Gue kaget melihat tadi sore suasana sekitar mes sepi sekarang sudah dipenuhi oleh pedagang kaki lima yang membuka kios layaknya warung pinggir jalan gitu. Berbagai macam makanan dapat kami pilih. Gue memutuskan untuk makan bakso aja, karena udah lama gak makan mie. Gue misah dari teman-teman karena emang pada dasarnya gue lagi pengen sendiri, pala gue mumet gara-gara tadi kejadian sama Vira tadi sore. Baru juga jalan selangkah ada aja makhluk yang biasa ngegangguin gue. Tasya, abis sholat ya? Gue, kagak abis nyulikin anak orang, ya abis sholat lah. Serius jitak pala Tasya. Tasya, aduh udah berani ya main jitak-jitak. Ntar gue bales lo. Coba aja, langsung gue tinggalin lo sendirian di sini. Tasya, jangan dong ntar kalau diculik gimana. Biarin. Tasya, mau kemana sih emangnya? Mau makan, kenapa? Tasya, bareng ya. Tapi gue mau makan bakso, gak apa-apa kan? Tasya, hajar wilah yuk. Gue masuk ke salah satu warung bakso dan gue memesan satu porsi bakso dan gue kaget ketika si Tasya mesen. Pak saya pesen bakso ya satu porsi minumnya es teh manis. Kang bakso, oh iya baik den simbaknya. Tasya, saya pesen 2 porsi ya pak minumnya teh anget aja pak. Kang bakso, siap mbak. Gue mencari tempat duduk yang enak bersama si kutu kupret. Sambil menunggu pesanan gue. Ngecek HP gue, pasti Vira bikin status lagi nih. Tapi belum mau ngecek statusnya Vira, gue diajak ngobrol si kutu kupret. Tasya, kok malam-malam gini minumnya es sih? Entar batuk abis itu sakit loh. Kalau sakit emang kenapa? Tasya, kalau lo sakit ya gue khawatir lah sama lo. Kok jadi lo yang khawatir sih? Tasya, hehe lo soalnya udah gue anggap kayak saudara sendiri sih. Saudara apa saudara hahaha? Tasya, lo tuh ya. Wajahnya memerah. Kemudian pesanan gue dan Tasya dateng, gue melahap satu persatu bakso dan mie-nya. Terlihat. Si Tasya semangat banget makannya. Mana 2 porsi lagi dia? Lo banyak juga ya Sil kalau makan. Tasya, hihihi lagi kelaparan aja nih tumben. Gak takut gemuk entar? Tasya, gue bisa ngatur diri kok wek. Tiba-tiba si Tasya mengutarakan hal yang terdengar cukup gak jelas dan aneh. Tasya, yes. Kayaknya bakso lo enak tuh. Terus?
Tasya, boleh minta gak? Gue, lah kan sama aja Sil. Tasya, boleh gak? Gue, ya udah tuh ambil. Tasya, suapin dong. Oh jadi ini alasan lo minta bakso gue hanya untuk disuapin sama gue? Gue, Tasya, suapin ya. Gue, iya deh kali ini aja ya. Tasya, ye. Gue, nih nyuapin. Tasya, nyam nyam nyam. Gue, gimana? Tasya, serius ini rasa baksonya nambah 100% hehe. Gue, bisa aja lo Sil hahaha, nyubit hidungnya. Lucu juga ya Tasya, entah kenapa gue jadi ngerasa senang ditemenin makan sama dia. Gue bisa ngelupain sejenak tentang masalah gue tadi sama Vira. Apakah rasa ini mulai tumbuh? Biar waktu saja yang akan menjawabnya. Berlanjut. Part 79, Study Tour, Activity. Woi bangun dah pagi somplak. Suara teman gue terdengar sampai ke telinga gue yang masih terlelap ini, tetapi tetap saja gak. Gue hirauin, gue tetap memejamkan mata dan kembali berusaha untuk tidur. Ngehe. Bangun bangke, plak. Kampret gue ditabok, SSSS hahaha sakit banget lagi, awas aja ntar gue bales lo di kamar mandi. Maksud gue di luar. Iye gue bangun ini. Gue bangun lalu menuju ke kamar mandi, kebetulan kamar mandi gak ada yang make, apa? Mungkin gue yang terakhir kali ya. Bodoh amat gue mandi dah dulu yang penting. Setelah mandi dan berganti pakaian gue keluar kamar buat cari sarapan bareng temen gue. Berhubung ada satu kios yang buka, gue sama teman-teman gue beli mie di sana. Berhubung duit. Kami pas-pasan jadinya patungan deh beli mie-nya alias sepiring berdua. Abis makan perut kenyang, perut juga sudah terisi buat aktivitas kali ini sebelum makan siang. Nanti, tiba-tiba teman gue nawarin gue sesuatu. Sebut saja dia Ipul. Ipul, ya serokok gak? Nih. Gue, kampret gak takut ketahuan lo? Ipul, ngapain takut sih? Gak ada yang lihat gini. Gue, dasar emang locuk. Ipul, jadi mau gak nih? Gue, gak. Dengan gaya socol gue menolak mentah-mentah tawarannya si Ipul, tapi nafsu gue berkata. Lain dengan hati gue berkata menolak tapi nafsu gue malah kepingin. Gue, Ipul, apaan? Gue, sisain gue satu batang ya entar pas buat balik. Ipul, emang dasar nih bocah ya? Gue, ya Pul ya. Ipul, ya udah iye. Gue, nah gitu dong. Jujur gue emang ngerokok sih, tapi satu keluarga gue gak ada yang tahu kalau gue ngerokok, plus. Tasya, Vira, Nabila, Nadia gak ada yang tahu kalau gue ngerokok. Gue biasanya kalau lagi kepengen aja sih, itu pun paling cuma satu batang doang, gue gak pernah beli bungkusan. Oke balik ke cerita, abis makan gue balik ke mes buat siap buat kegiatan hari ini. Sesudah bersiap-siap, masing-masing kelas dikumpulkan oleh satu panitia untuk briefing kegiatan. Hari ini kegiatan kita adalah berkebun, menanam pohon jeruk dan memanen yang sudah matang, tapi pertama kita menanam pohon dulu, kata panitia. Sekarang kalian ikut saya ke area perkebunan, peralatan sudah disiapkan di sana, ayo. Gue dan rombongan kelas gue mengikuti panitia, gue berada di barisan agak belakang dari rombongan sih. Di perjalanan telinga gue seperti dicolek-colek sama seseorang, gue pun jadi merinding gara-gara hal tersebut. Horor juga nih tempat rupanya, padahal masih pagi sekitar jam 10-an. Gue gak mau menoleh ke belakang pasti wujudnya serem banget nih setan. Gue masih bertahan, tapi tetap saja telinga gue dicolek-colek terus sama makhluk yang ada di belakang gue. Karena rasa penasaran gue mencoba menoleh ke belakang dan sesosok perempuan terlihat dari tadi mengikuti gue dan mencolek-colek telinga gue. Gue, Bang Gaye ternyata elo kampret. Tasya, hihihi. Gue parno setengah mati tahu gak? Lihat nih bulu kuduk gue merinding semua. Tasya, hahaha lo lucu ya kalau ketakutan, ampe keringetan gitu. Gue, lo bayangin kalau yang nyolek itu beneran setan.
Gara-gara obrolan, kami sempat tertinggal di beberapa meter dari rombongan, jadinya gue punya ide buat ngerjain nih si kutu kupret. Gue merinding terus nih dari tadi. Tasya, yang bener lo ah. Seriusan. Iya Tasya, lihat nih. Tasya, gak percaya ah. Jangan-jangan di belakang kita ada. Tasya, ada apaan sih? Ada setan. Gue langsung lari ninggalin dia menuju kembali ke rombongan gue, sambil menahan tawa gue. Berjalan bersama rombongan gue. Entah si Tasya ngejar gue apa kagak. Tiba-tiba dari belakang dia lari terbirit-birit dan langsung meluk badan gue. Gue kaget dong tiba-tiba aja dipeluk. Dengan nafas yang ngos-ngosan dia memeluk gue semakin erat. Agak risih sih. Sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi. Tasya, lo jahat ya ninggalin gue takut tahu. Enak kan dikerjain makanya jangan iseng. Tasya, jadi lo ngerjain gue? Ih dasar lo MAH. Cubit. Pelukan dilepas sama dia dan lagi-lagi dia ngeluarin senjatanya, yaitu cubitan yang pastinya. Sakit banget. Aduh. Sakit. Awe. Tasya, rasain. Makanya. Ngomong kalau meluk gue ada ongkosnya ya. Mana sini bayar? Tasya, mau dicubit lagi? Gak usah bayar deh kalau gitu. Sialan gue diancam lagi, padahal kalau beneran dibayarkan lumayan uangnya bisa buat jajan, tapi ada satu momen yang gak bisa gue lupain pas perjalanan menuju ke perkebunan, dengan spontan dia bertanya. Tasya, lo bisa ngerti bahasa Inggris kan? Ngerti, emang kenapa? Tasya, gue mau nanya kalau bentuk pertama atau verb satu dari kata Said apaan sih? Say. Tasya, iya kenapa say, cerita aja sayang. Kampret loh ternyata lu ngerjain gue ya. Berlanjut. Part 80, You Should Know. Saat sampai di kebun jeruk yang luas ini, pemandangan terlihat bagus sekali, hamparan pohon jeruk mengelilingi tempat gue berdiri sekarang. Kami disuruh mengambil peralatan dan bibit pohon jeruk untuk ditanam pada area yang berada di arah jam 10 gue. Sampai pada akhirnya, gue mengucapkan kata-kata spontan ke Tasya. Sil. Mau bareng gak? Tasya, tumben nawarin nih, biasanya lempeng aja cuek. Ya udah kalau gak mau emang agak apa-apa, gue sendiri aja ke sana. Masih untung diajak, kalau gue jahat udah gue tinggal lo dari tadi. Dalam hati, gue melangkahkan kaki untuk menuju ke area penanaman menyusul teman-teman yang udah di sana. Dengan menutup pala gue pakai kupluk jaket gue biar terhindar dari panas. Baru beberapa langkah kemudian Tasya memanggil gue lagi. Tasya, wek. Apa lagi? Tasya, bareng ya. Gue mencoba melupakan kekesalan gue terhadap Tasya, dengan membalasnya dengan senyuman. Yuk. Tasya, nah gitu dong senyum. Gue berjalan dengan dia melewati satu persatu pohon jeruk yang berada di samping kanan dan kiri kami. Saat tiba di sana gue dapat bagian menanam di daerah tengah, langsung aja gue kerjain setelah diajarkan cara menanam bibit pohon jeruk. Sil, lo ntar taruh bibitnya yang benar ya. Tasya, siap. Gue menggali tanah gak terlalu dalam memakai cangkul berukuran sedang, sampai akhirnya siap untuk dimasukin bibitnya. Masukin bibitnya. Tasya, oke. Setelah bibit dimasukin, gue segera menimbun kembali dengan tanah lalu, menyiramnya dengan air. Kira-kira kami menghabiskan waktu kurang lebih 30 menit lah. Terbesit di benak gue untuk ngerjain si Tasya, tapi pakai apaan buat ngerjain dia? Gue melirik ke sekeliling dan ke tanah, dan gue menemukan objek yang cocok untuk dipergunakan sebagai bahan ngerjain. Wih cacing tuh, hahaha gue kerjain lo Sil. Dalam hati, gue mengambil cacing tersebut langsung dengan tangan gue dan berpura-pura akan memberikan sesuatu ke Tasya. Sil, gue ada sesuatu nih buat lo. Tasya, wih apaan nih?
Gue, nih. Tasya menjerit ketakutan melihat cacing yang gue berikan kepada dia. Kelihatan kayaknya dia jijik banget sama cacing. Gue tertawa terpingkal-pingkal melihatnya. Gue, wokoa. Tasya, udah buang cacingnya wek. Gue, wkkw. Tasya, buang cepet. Jijik tau gak? Gue, hahaha iya. Misi kali ini gue sukses banget, tapi yang gue takutin kalau diantar bakal balas dendam sama. Gue setelah selesai kami kembali ke area pertemuan tadi, lalu kami semua dibubarkan. Karena acara menanam sudah selesai, kami juga boleh istirahat untuk makan siang dan lain-lain. Tasya, yes, jalan yuk keliling. Gue, lo gak kepanasan jalan siang-siang begini? Tasya, enggak kok. Ke taman aja. Gue, kenapa mesti sama gue sih? Tasya, pengen aja. Gue, ya udah. Gue mengiyakan ajakannya Tasya, kami berdua berjalan bersama menuju ke taman. Di perjalanan kami sempat berbicara ngobrol basa-basi. Gue, Sil, gimana orang tua lo? Masih sering berantem? Tasya, alhamdulillah udah gak pernah lagi yas. Gue, baguslah. Tasya, yes. Gue, ya. Mata kami saling bertatap-tatapan, gue juga bingung kenapa bisa begini. Kampret napa jadi berdebar-debar gini ya, dalam hati gue. Tasya, gue seneng deh bisa jalan bareng sama lo. Gue, seneng kenapa? Tasya, lo udah baik banget sama gue, buktinya lo gak ngejauh dari gue, padahal kan gue sering gangguin lo. Gue juga seneng kok punya teman kayak lo Syah, walaupun kadang ngeselin. Tasya, mungkin ini waktu yang tepat buat lo tahu. Gue, maksudnya. Gue sama sekali gak ngerti sama yang barusan Tasya bilang, sumpah gue gagal paham banget. Waktu yang tepat buat apaan? Tasya, gue, lo kenapa Syah? Tasya, gue suka sama lo yas. Bersambung.